192121763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-13, yaitu tentang pajak penghasilan 21 untuk penerima pensiun. Definisi penerima pensiun yaitu pada pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan juga penerima pensiun. Pengertian penerima pensiun menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PR 16/PJ/2016 adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Pajak karyawan pensiun dikenakan pada dua jenis penghasilan, yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima sekaligus termasuk diberikan secara bertahap paling lama dalam 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang kedua, penghasilan yang diterima secara berkala dan teratur sampai penerima pensiun meninggal dunia. Sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, kedua jenis penghasilan di atas termasuk penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang diterima sekaligus menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/03/2020, penghasilan yang dibayarkan sekaligus kepada penerima pensiun dikenal perhitungan pajak bersifat final. Penghasilan itu meliputi 1. Uang pesangon, yaitu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. 2. Uang manfaat pensiun, yaitu penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun, pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, tunjangan hari tua, yaitu penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. 4. Jaminan hari tua, yaitu penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. Ini mengacu pada asuransi jaminan hari tua atau jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Penghasilan bersifat berkala dan teratur. Sedangkan penghasilan berkala dan teratur adalah uang pensiun yang diberikan setiap bulan kepada pensiunan karyawan seperti jaminan pensiun atau JP atau BPJS pensiun atau uang pensiun yang dikelola oleh lembaga dana pensiun lainnya. Pajak atas penghasilan teratur tidak bersifat final,
yang dikenakan atas penghasilan neto setahun. Penghasilan neto penerima pensiun adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun. Tarif pajak atas penghasilan sekaligus. Uang pesangon dikenai pajak penghasilan 21 progresif sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta, 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, 15% atas penghasilan bruto di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, 25% atas penghasilan bruto di atas Rp500 juta. Contoh karyawan pensiun mendapat uang pesangon dari perusahaan sebesar Rp200 juta, maka perhitungan pajaknya sebagai berikut. 0% dikali Rp50 juta sama dengan Rp0. 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. 15% dikali Rp100 juta sama dengan Rp15 juta plus potongan pajak penghasilan 21 atas pesangon sama dengan Rp17.500.000. Sedangkan tarif pajak penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua adalah 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta, 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50 juta. Contoh, karyawan pensiun menerima uang asuransi untuk hari tua sebesar Rp100 juta, maka penghitungan pajaknya adalah 0% dikali Rp50 juta sama dengan Rp0. 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000 plus potongan pajak penghasilan 21 sama dengan Rp2.500.000. Tarif pajak penghasilan 21 atas penghasilan sekaligus di atas atau yang barusan saya sebutkan berlaku untuk jumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jika penghasilan tersebut diberikan lebih dari 2 tahun, maka pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya berlaku penghitungan pajak bersifat tidak final. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan 21, baik diminta atau tidak, berupa formulir 1721A1 untuk pelaporan SPT tahunan. Tarif pajak penghasilan teratur, penghitungan pajak pensiun atau SPT pensiunan atas penghasilan teratur berupa uang pensiun bulanan mengikuti tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan Rp50 juta, 15% untuk PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, 25% untuk PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, 30% untuk PKP lebih dari Rp500 juta.
Contohnya yaitu seorang karyawan dalam kurung menikah dan mempunyai 2 anak pensiun sejak 1 Januari 2020 dan menerima uang pensiun setiap bulan sebesar 8 juta rupiah dari pengelola dana pensiun, maka ia akan memperoleh formulir bukti potong pajak 1721A1 dengan data sebagai berikut. Penghasilan bruto setahun, uang pensiun 12 dikali 8 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Pengurangan biaya pensiun 5% dikali 96 juta rupiah maksimum 2.400.000 rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sama dengan 93.600.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib pajak pribadi senilai 54 juta rupiah, tambahan karena menikah sebesar 4.500.000 rupiah, tambahan 2 anak sebesar 9 juta rupiah. Totalnya itu sebesar 67.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 26.100.000 rupiah. Pajak penghasilan 21 terutang 5% dikali 26.100.000 rupiah. Pajak penghasilan 21 telah dipotong senilai 1.305.000 rupiah. Pajak penghasilan 21 kurang atau lebih nihil. Formulir 1721A1 merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan ke-13, yaitu tentang pajak penghasilan 21, penerima pensiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.